Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, NIM 2021 050 102035. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ekonomi moneter dan kebanksentralan. Baik, langsung saja definisi dan sejarah ekonomi moneter dan kebanksentralan. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku uang, peran, dan bank sentral, kebijakan moneter dan dampaknya terhadap perekonomian. Sejarah ekonomi moneter dimulai dengan evolusi uang sebagai alat tukar dan berkembangnya sistem moneter. Pada awalnya, pertukaran barang dilakukan melalui sistem barter, tetapi kurangnya dalam sistem ini mendorong masyarakat untuk menggunakan uang sebagai perantara. Seiring waktu, bank sentral mulai muncul untuk mengelola uang dan menjaga stabilitas moneter. Bank-bank dan sentral memiliki peran krusial dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga nilai mata uang. Proses kebanksentralan berkembang seiring meningkatnya kompleksitas ekonomi. Bank sentral memainkan peran penting dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, suku bunga, dan kestabilan mata uang. Sejarah ekonomi moneter mencakup perkembangan teori ekonomi moneter, krisis keuangan, dan evolusi sistem keuangan global. Yang kedua itu peran uang dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap inflasi suku bunga. Uang memiliki peran krusial dalam perekonomian sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai uang. Memfasilitasi transaksi ekonomi. Jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Jika pasokan uang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi real, hal ini dapat menyebabkan inflasi karena terlalu banyak uang berusaha membeli jumlah barang dan jasa yang terbatas. Selain itu, hubungan antara uang, suku bunga, dan inflasi juga kompleks. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan membuat pinjaman lebih mahal. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi jika terlalu rendah, itu dapat mendorong inflasi. Yang ketiga itu fungsi dan peran bank sentral dalam perekonomian. Bank sentral itu memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama itu mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter, seperti menetapkan tingkat suku bunga dan mengatur cadangan bank. Yang kedua itu bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Selain itu, mereka juga memiliki tugas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan terhadap lembaga keuangan dan pasar keuangan. Yang keempat, kebijakan moneter adalah upaya untuk dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mengelola suplai uang dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi. Tujuan umumnya melibatkan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan kadang-kadang juga mencakup penciptaan lapangan kerja. Otoritas moneter dapat menggunakan instrumen setiap pengaturan suku bunga, inflasi mata uang, dan operasi pasar terbuka untuk mencapai sasaran ini. Dan yang terakhir itu tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan kebanksentralan. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan kebanksentralan ada beberapa tantangan masalah yang sering dihadapi. Yang pertama itu inflasi dan deflasi. Menjaga keseimbangan antara inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang sehat merupakan tugas yang kompleks. Fasilitas mata uang. Kedua, fasilitas mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor serta merugikan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global. Peristiwa global seperti krisis keuangan atau perang dagang dapat memberikan dampak signifikan tentang ekonomi suatu negara. Yang keempat itu tekanan suku bunga. Menentukan tingkat suku bunga itu dapat untuk mengendalikan inflasi tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi dilema. Yang terakhir itu transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya menjaga transparansi dan pengambilan keputusan kebijakan moneter untuk mempertahankan kepercayaan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.